Di belakang sana sudah ada ya yang saat ini kita nanti-nanti ya, beliau adalah Syekh Rosyid. Ya, seperti apa Syekh Rosyid itu, bagaimana wajahnya, kita akan lihat setelah berikut ini. Baik, kita panggil ya berikut ini Syekh Rosyid. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Puasa semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita semua seorang anak yang sangat berbakat dan menakjubkan. Selain mempunyai kemampuan menghafal dan ingatan yang kuat, dia juga mampu melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat indah. Ia juga menjadi juara Dai Cilik dan finalis Hafid Indonesia. Tak hanya itu, ia punya banyak kehebatan lainnya. Baik, sebelum kita mengenal lebih dekat dengan Syekh Rosyid, mari kita saksikan video yang berikut ini. Muhammad Abdul Rashid atau lebih dikenal dengan Syekh Rosyid adalah dai cilik berasal dari Provinsi Riau. Gelar Syekh diberikan oleh Syekh Ali Jamil dalam ajang Hafiz Cilik Indonesia. Dan saya harap dari orang tua mulai dari hari ini jangan dipanggil selain Syekh Rosyid. Jika anak-anak pada umumnya lebih suka bermain, bocah kelahiran Riau 26 April 2007 ini cenderung memilih belajar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran sebagai hobinya. Pada usia 4 tahun, Syekh Rosyid sudah bisa berbahasa Arab dan membaca kitab Arab gundul tanpa bimbingan dan pengajaran dari seorang guru. Pada umur 5 tahun, Syekh Rosyid telah mulai menghafal Al-Quran dan bisa menirukan irama 15 imam besar dunia, mulai dari Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Agung Kuwait. Masya Allah, tepuk semuanya ya. Subhanallah, hebat sekali. Sudah tidak sabar ya kita berbincang-bincang dengan Syekh Rosyid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Syekh Rosyid dan Umi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pernah ke Surabaya sebelumnya ya? Alhamdulillah sudah 4 kali. Sudah 4 kali. Oh iya. Bagaimana kota Surabaya menurut Syekh Rosyid? Gimana? Sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Baik, boleh dong disapa dahulu teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Piye kabare arek-arek Surabaya? Piye kabar? Bisa bahasa Jawa juga? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Umi apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, Umi dan Syekh Rasid, sebelum berbincang-bincang tentang pengalaman Syekh Rasid dalam belajar dan menghafal Al-Quran, boleh dong kita mendengar lantunan yang indah beberapa ayat dari Syekh Rasid secara langsung. Selama ini kan saya lihatnya dari video, dari YouTube. Nah, ini kalau kita dengarkan secara langsung, sepertinya sangat menenangkan hati. Setuju semuanya? Setuju ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul subhanallah, sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Nah, hati saya tersayat-sayat. Sangat merdu sekali ya. Semoga dengan dibacakan beberapa ayat tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Baik. Nah, sepertinya sekarang sudah tumbuh besar Syekh Rasid ya. Kalau boleh tahu sekarang sudah usia berapa? 11 tahun. 11 tahun, iya, 11 tahun. Tapi dengar-dengar sudah keliling Indonesia ya? 6 sudah. 6 sudah? Wah, katanya juga sudah keluar negeri. Sudah ke Taiwan, ke Hong Kong, ke juga. Wow, baru usia 11 tahun sudah keliling Indonesia dan luar negeri. Tepuk tangan dong. Di sini ada yang mau keluar negeri juga? Iya, insya Allah ya nanti ya. Baik, kalau boleh tahu ini keliling Indonesia dan keluar negeri dalam rangka apa ini? Ya. Mengajak umat Islam itu agar semakin sadar bahwa Al-Quran itu bukan hal yang sepele. Harus mengajak mereka yang belum hafal Al-Quran, yang hati mereka belum terketuk dengan Al-Quran, kita ajak supaya hatinya terketuk dengan Al-Quran. Iya, subhanallah. Keliling Indonesia untuk berdakwah ya. Bagaimana perasaannya? Sebenarnya kemana sih yang paling berkesan perjalanannya? Sebenarnya ke semua tempat itu berkesan. Berkesan ya. Sulit diungkap dengan kata-kata Ustaz. Jadi kita masing-masing daerah, pelosok, kota itu ada kesan-kesan tersendiri dan memori tersendiri. Kadang ada yang mengurai air mata, kadang ada yang mengurai tawa, kadang ada yang mengurai sedikit memancing emosi. Ya, di situ sudah bercampur baur. Tinggal bagaimana saya dan Syekh Rasid menjalani kondisi tersebut. Menyikapi itu semua ya. Jadi meskipun lelah-lelah, kita
kita harus tetap semangat. Insya Allah Allah menjadi benar. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Nah, sebenarnya apa sih motivasi yang paling terdalam yang membuat Syekh Rashid sendiri mau untuk bekerja keras keliling Indonesia berdakwah ke sana ke sini? Motivasinya. Iya, kan kalau anak-anak nih kalau umur 11 tahun nih ya, mereka biasanya main, kemudian main game, ke mall. Nah, kalau Syekh Rashid sendiri apa motivasi terbesarnya? Kalau masalah motivasi yang patokannya kepada Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Satu lagi, wa qala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang motivasinya itu ya masa ngaji doang, sekali-sekali berdakwah gitu kan, supaya biar ada tarikannya buat semuanya gitu. Motivasinya ya supaya biar lebih semangat lagi, biar nanti sudah besar, nanti jadi terkenal kan. Kecil lah kecil lah terkenal. Alhamdulillah. Ya. Oh, menurut Syekh Rashid berdakwah itu menurut Syekh Rashid itu apa? Doa itu dakwatan, itu mengajak kepada seluruh manusia. Ya, ini memang sudah tradisi ataupun sudah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, tabi'in terdahulu, ya salafus saleh dan para ulama-ulama dulu. Ya ini dakwah. Mereka itu harus mengalami namanya ujian dan ada sedikit penolakan dari kita lihat saja motivasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi mendakwahkan agama Islam. Sahabat-sahabatnya ini kan ada yang masih berkeluarga kan, keluarga sahabat ini menolak. Itulah resikonya dakwah. Nah, banyak resiko dakwah itu sebenarnya banyak. Cuman bagaimana kita menjalani resikonya tersebut. Dakwah bagi Syekh Rashid itu mengajak agar semuanya itu hijrah dari kegelapan hingga keterangan. Jadi mengajak orang-orang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Iya. Subhanallah sekali, mantap sekali ya. Nah, dari cara Syekh Rashid berbicara ini sepertinya wawasannya luas sekali ya. Suka membaca buku? Iya. Nah, ini kalau keliling Indonesia sampai luar negeri, ini pasti sudah banyak prestasi yang diraih. Nah, di usia yang ke-11 tahun ini, prestasi apa saja Syekh Rashid yang sudah capai? Kalau dari waktu kecil ya di sekolah itu waktu masih kecil banget, juara 2 baca surat Ar-Rahman doang. Iya, baca surat Ar-Rahman. Masih kecil banget. Masih kecil sekali. Umur berapa itu Syekh? 4 tahun. Masya Allah. Juara 2. Juara 2. Yang 5 tahun. Waktu itu kan Syekh Rashid lagi ada nggak di Pekanbaru sih, di sekitar Jakarta. Diam-diam Umi nggak tahu. Oh, daftar sendiri? Daftar sendiri, nggak tahu Uminya. Setelah itu baca surah Rahman dapat piala. Umi bingung, loh ini dapat piala apaan? Umi kemarin kan aja ikut lomba, Umi kan nggak tahu. Waktu kelas 4 juara hafalan terbanyak itu sebanyak 24 juz. Masya Allah. Yang kelima kelas 5 itu hafalan 30 juz. 30 juz waktu kelas 5 tahun kemarin berarti ya? Iya tahun. Kelas 6 ini terakhir juara lagi. Juz 30 lagi, 30 juz lagi. Ya awalnya sih teman-temannya udah biasa gitu ya. Mereka bilang tahniyah ya, semoga nanti bisa dimuliakan sama Allah. Seharusnya ente dimuliakan sama Allah. Kalau ada kok udah biasa. Ada capek dimuliakan Allah. Ada capek dimuliakan manusia. Ada mau belajar mau dimuliakan sama Allah. Cuma giliran teman-teman aja. Subhanallah semuanya ya. Saya jadi terinspirasi nih Syekh Rashid. Jadi ingin berdakwah ke sana kemari ya. Seperti Syekh Rashid. Di sini semuanya ingin berdakwah seperti Syekh Rashid. Ingin ya. Ya. Nah, saya pernah membaca juga. Jadi ketika itu di acara Hafidh Indonesia. Nah, ini Syekh Rashid mendapatkan gelar Syekh ketika itu.
Betul ya? Nah, kalau boleh tahu siapa yang memberikan gelar syekh itu? Ya, Syekh Ali Jaber yang ngasih gelar. Ketika itu kan lagi acara mulai itu kan. Jadi Syekh Rashid membawakan bawa irama pada saat itu. Nah, pada saat itu Syekh Ali Jaber itu bilang awalnya berat menerima gelar itu. Dicium tangannya, Allah. Saya masih kecil kok dicium tangannya. Bagaimana perasaannya waktu itu? Shock. Deg-degan. Ya, tapi Umi bersyukur juga sih, alhamdulillah ini masih penghargaan di dunia, tapi belum banget lagi penghargaan di akhirat. Sebayang kita pernah baca hadis, Al-Qur'an wa hafizahu adkhalahullahu jannah, dia akan masuk surga orang yang hafal Quran dan baca Quran. Wa syafa'ahu fi asharatin min ahli baiti kulluhum qad istaghfar. Yang semuanya itu Allah kasih anugerah buat dia untuk ngasih syafaat buat seluruh keluarga dia, sekalipun 10 keluarga itu sudah masuk neraka. Aduh ya, bikin gemes nih Syekh Rasidnya. Ini pintar sekali wawasannya dan luas nih wawasannya. Nah, kalau dengan mendapatkan gelar Syekh, itu bagaimana ya rasanya? Mendapatkan gelar Syekh, sedangkan sekarang ini Syekh sendiri masih berusia 11. Sedangkan kalau kita mendengar kata-kata Syekh, itu yang ada di benak kita adalah orang yang tua, ya kan, orang yang ya kemudian besar, ya begitu. Bagaimana rasanya Syekh? Bagi Syekh Ali Jaber itu ya, ketika ditanya kenapa dikasih gelar Syekh Rashid, itu doa. Doa tidak hanya mesti kita membacakan tangan, tapi melalui gelar pun bisa. Tapi berhati-hati dalam ngasih gelar, kata Syekh Ali Jaber. Iya, subhanallah ya. Saya jadi semakin penasaran. Anak yang berprestasi seperti ini, kemudian sudah berdakwah kemana-mana. Saya jadi penasaran, aktivitas sehari-harinya ini ngapain aja sih Syekh Rashid? Jam 4 subuh bangun, wudu, murojaah, sampai waktu subuh itu murojaah itu wajib. Subuh itu 2 juz kalau bisa, kalau tidak bisa 1 juz. Yang penting murojaah, karena tiada hari tanpa murojaah. Habis itu kalau sekolah, ya sekolah, bukan sekolah sekarang enggak, sekarang les bentar lagi ke guru-guru. Habis pulang les kadang rihlah, jalan-jalan yang bermanfaat. Habis rihlah balik ke rumah, mandi, kegiatan bebas. Kalau nggak puasa makan, tidak puasa, ya kan? Nggak boleh makan kan, nanti batal puasanya. Di sini teman-teman puasa semuanya ya. Ya, belum ada yang batal kan? Belum, alhamdulillah. Nah, habis itu ngaji lagi sampai maghrib. Maghrib ngaji lagi, murojaah lagi, sampai isya ngaji kitab kuning atau tidak baca-baca kitab hadis. Hebat sekali, kitab hadis. Kitab hadis Berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab? lebih seringan bahasa Arab. Bahasa Arab? Berarti bisa berbahasa Arab? Nah, qalil. Qalil. Nah, ini selain hafal Al-Quran, kemudian bisa bertilawah dengan sangat indah, plus bisa berbahasa Arab. Wah, paket komplit ini ya. Boleh kita coba bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab sedikit? Fadhal. Oke. Boleh memperkenalkan, tadi kan memperkenalkan menggunakan bahasa Indonesia nih. Sekarang memperkenalkan menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Muhammad Abdul Rashid. Ana Saqata ra'si fi fakan baru wa ana yata'allamu al-lughatul arabiyyah wa yata'allamu al-Qur'an fi YouTube. Fi YouTube? Nah, ana fi YouTube. Ana fi YouTube. Walakin ana lama fi YouTube. Nah, أنتلقي مع الأستاذ عبد الصمد في هذا الفيديو وأستاذ غيره وغيره في إندونيسيا، وحبيبنا وأستاذ وأنا يطلب علم الدنيا في مدرسة الإسلام بنية.
Ya, jadi ini digarisbawahi ilmu dunia ini ilmu umum, IPA, pengetahuan itu segalanya ilmu dunia. Kalau bahasa Arabnya ilmu dunia. Ya. Syekh, boleh tadi ketika Syekh setelah perkenalan, kemudian kan berbicara bahasa Arab nih. Nah, ini teman-teman sepertinya pada nggak ada translate-nya di bawah, ya kan? Boleh diartikan tadi berbicara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama Ana Muhammad Abdul Rashid. Ya, lahir itu di Pekanbaru dan belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama itu di Mbah YouTube. Mbah. Ya. Makanya ada foto parodi, Masya Allah, Syekh YouTube dan Syekh Google memancarkan nur cahaya. Ya. Habis itu ya tidak selamanya Syekh Rashid itu belajar bahasa Arab lalu itu, tapi mentalaki karena belajar langsung. Tadi ada Ustaz Abdul Somad, ada guru-guru kita, Habib, Baik, Masyaikh itu. Nah, maka itu perlunya jadi Syekh Rashid belajar. Oh, jadi belajarnya harus tetap bersama guru ya? Makanya ada pepatah Arab mengatakan barang siapa yang tidak memiliki guru dan mau belajar di suatu hal, maka gurunya setan. Kok bisa gurunya setan? Ya karena dia nggak ada guru. Dia sembarangan aja membuat tafsir sendiri, membuat hadis sendiri. Nah, maka sebab-sebab yang apa itu dia tidak ada ilmunya, itu berarti gurunya setan, waspada. Jadi kalau kita mau belajar apa saja, apalagi belajar agama sih, ya, berarti kita harus belajar bersama gurunya. Berarti harus ada gurunya. Ya. Jadi adik-adik di sini harus rajin mengaji, harus rajin berangkat ke TPA, ya kan? Oke. Nah, tadi kemampuan berbahasa Arab. Sekarang saya ingin tahu tentang pengalaman Syekh ketika belajar Al-Quran semenjak waktu kecil. Dengar-dengar belajar Al-Qurannya secara otodidak, betul? Nah, ini nampaknya Syekh Rashid bisa kurang jelas syarahannya, ya. Jadi Syekh Rashid persilakan kepada Umi yang lebih paham. Ya, fadhal Umi. Aja nggak bisa soalnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh Rashid ini adalah anak keenam, yang mana kakak-kakaknya awalnya tidak seperti inilah maksudnya, seperti agamanya umum ya. Nah, beliau dari umur 6 jalan 7 bulan itu udah kita ngomong tuh Bu Gigi, kita jalan kelima pertama itu Allah. Terus waktu bergulir berjalan 8 jalan 9 bulan itu udah pintar megang krayon, gak tahu dari mananya itu pintar megang krayon sama spidol. Yang ditulis itu hanya Allah, Muhammad sama menara masjid yang tinggi. Menara masjid yang tinggi ya. Dan itu sudah mulai membaca lewat ini, hidup di sini. Dia hanya duduk depan TV. Apa yang dibaca di TV itu dia bisa mengikuti langsung. Nah, 1 tahun itu beberapa ayat-ayat pendek sudah hafal dengan channelnya dia. Nah, waktu setahun setengah itu mulai nampak perubahan-perubahan yang luar biasa, yang seperti berontak ketika kita pasangkan baju kaos, baju kemeja, celana li, itu seperti berontak. Selalu mencari peci, selalu mencari kain, berlari-lari di sepanjang rumah dan halaman itu. Dia mengatakan dia itu perang badan, sambil membawa satu Al-Quran, sepotong kayu, dapat kain sarung diseret, dapat baju diseret, dapat kain lap diseret. Kan kita kadang ada anduk dilipat untuk kain lap kaki. Itu ibaratnya itu sebagai sekarang yang dia pakai itu imamah atau rida. Nah, dan 1 tahun 9 bulan dia Umi masukkan ke salah satu sekolah di playgroup di Pekanbaru itu, An-Nur namanya. Tapi lagi-lagi Umi tidak menemukan apa ya,
wadah untuk dia. Tidak menemukan wadah dan dia seperti asing, tersendiri, tersisih. Oh, jadi sempat dikucilkan waktu itu? Tidak hanya dikucilkan, jadi bahan tertawaan, cemoohan, cibiran. Sungguh itu ya, sungguh disayangkan sekali ya Umi ya. Nah waktu itu Umi perasaannya bagaimana? Apa ya, bercampur aduk, tidak terima, berontak. Kenapa sih saya mempunyai anak seperti ini, tidak seperti anak kebanyakan dan anak-anak saya yang lain? Dan berkali-kali saya diingatkan Rasid, tutup aurat. Yang dulu, maaf nih anak-anak Umi semua yang hadir di sini, Umi tidak pernah memakai pakaian seperti ini. Tidak mengenal pakaian syar'i wanita Islam yang sebenarnya gitu. Umi lebih suka mengumbar aurat dan selalu dituntut ke masjid sholat baca Al-Quran, sementara Umi sendiri tidak bisa baca Al-Quran. Ibaratnya begini, agama itu nomor sekian lah, yang nomor satu itu adalah dunia bagi Umi dulu. Berarti bisa dibilang Umi ini ketika zaman dahulu itu masih belum memahami tentang agama Islam, atau boleh dibilang belum terlalu paham tentang agama Islam. Sebenarnya dari nenek-nenek kan haji ya, Iya. ilmu agamanya ada. Nah kalau kita di kampung itu kan dilatih mengaji itu di musola atau di langgar, itu di surau namanya ya. Itu dengan memakaikan huruf hijaiyah. Nah sementara Umi dulu diingatkan masih ada kenangan masa kecil bagaimana kalau tidak dapat mengaji itu telapak tangan dipukul rotan atau lidi, itu masih menghiang sampai sekarang gitu. Tapi ketika menghadapi Syekh Rashid anak sendiri, Umi kewalahan. Umi kaget, oh ini sebenarnya agama yang benar tuh. Oh begini caranya, oh begini. Umi tidak menganggap Al-Quran itu penting. Umi tidak menganggap sholat itu adalah hal yang penting. Karena bagi Umi dulu dunia, kekayaan, kemewahan adalah nomor satu. Nah, ini sangat menarik nih adik-adik sekalian. Nah, Umi ketika itu